Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang telah Allah curahkan atas kita dan keluarga kita, nikmat iman Islam yang luar biasa yang kita terima. Maka mudah-mudahan rasa syukur kita ini berbuah kepada kecintaan kita juga kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam wujud salawat dan salam yang kita panjatkan kepada beliau, keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan sebagai hadiahnya nanti kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ikhwah fillah, hari ini saya akan mengisi konten ABJI. Aku bangga jadi Islam ya. Nah, apa sih kebanggaan yang mau saya sampaikan? Begini. Di era digital saat ini, ya, di zaman media sosial yang serba canggih, banyak bermunculan ya medsos-medsos yang luar biasa. Salah satunya adalah YouTube ya, yang saat ini menjadi alat ya, alat dakwah ini ya, yang cukup membantu, yang banyak ditonton oleh orang-orang seluruh dunia yang kemudian saat ini banyak menampilkan dakwah di bidang kristologi ya. Nah, yang membuat saya bangga saat ini adalah banyak bermunculan YouTuber muslim yang masih muda yang kemudian punya wawasan yang sangat baik tentang dunia kristologi. Sebutlah misalnya Ustadz Yonatan Nandar, masih muda orangnya, tapi luar biasa ilmu kristologinya. Ya, ada juga Ustadz Laode ya, ada Ustadz Sugi Kristologi, Ustadz Agus Wiantotan, bahkan di kalangan perempuan juga ada. Ada Ibu Eza Rafleza dari AWF ya, ada Umi Dini ya, kemudian ada Daimi Syakhwat ya. Ada juga bahkan Ustadz Mu'alaf yang sangat luar biasa saat ini, yang berdakwah di bidang dunia kristologi yang cukup populer. Ada Ustadz misalnya Edi Prayitno ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan dan kabar gembira buat kita, di mana mereka dengan lantang, dengan berani, dengan tegas, keras ya, menghadang para debater Kristen agar mereka tidak merajalela di medsos ya, dengan cara yang licik mereka menghina ya, menjelek-jelekan, menginjak-injak Islam, khususnya pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dengan bermunculan para YouTuber muda ini, kita menjadi bersyukur. Alhamdulillah, ternyata Allah itu punya cara yang baru, cara yang berbeda untuk menunjukkan ya, ini loh ya, akan selalu ada hamba-hambaku yang membela Islam sebagai agamanya. Nah, di sisi lain kemudian terjadilah sebuah dunia debat Islam Kristen model baru ya, new era gitu ya, bukan merek sendal ya. Jadi perkembangannya yang baru ini. Kalau mungkin di zaman saya dulu debat itu harus face to face, harus bertemu langsung dalam satu meja, dalam satu ruangan. Ternyata sekarang tidak. Debat sudah bisa dilakukan secara online ya, baik melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom ya, kemudian ada Skype, mungkin ada Telegram, ada juga StreamYard ya, dan lain sebagainya lah. Dan itu luar biasa ya, itu cukup efektif juga gitu ya dalam menyampaikan dakwah-dakwah. Nah, tapi memang di sisi yang lain kita juga prihatin ya, karena memang debat-debat yang dilakukan oleh pihak-pihak kafirun ini banyak yang tidak fair ya, bahkan tidak profesional. Mereka ketika diajak berdebat selalu maunya menggunakan ya channel mereka misalnya ya, atau mereka yang menjadi hostnya ya. Jarang mereka mau menggunakan
channel kita yang Muslim atau hostnya sebagai host kita sendiri. Ya, bahkan mereka banyak yang berat sebelah juga, moderatornya dari mereka sendiri. Bahkan ada debat tanpa moderator. Bayangkan debat tanpa moderator itu dari mana bisa disebut profesional? Ya, temanya kristologi. Tapi dalam pembahasannya sudah keluar dari ilmu kristologi. Contoh misalnya temanya adalah nubuatan Yesus Kristus di dalam Al-Quran dan juga nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Atau Yesus itu manusia atau Tuhan misalnya. Ini kan tentang kristologi karena pribadi Yesus yang dibahas tapi dalam pembahasannya ternyata udah menyimpang. Ya, debater-debater Kristen itu justru menyerang sejarah Al-Quran, menyerang sejarah Islam, ya, menyerang tentang fikih. Loh, ini kan udah keluar konteks. Yang dibahas itu debat kristologi, bukan debat Islamologi. Kalau mau debat Islamologi, bikin tema khusus tentang Islamologi, kemudian hadirkan ustadz-ustadz yang pakar di bidang Islamologi. Jangan paksakan seorang, misalnya Al-Mukarrom Ustadz Insan Mokoginta, yang dinobatkan sebagai Bapak Kristolog Indonesia, ya, seorang kristolog, ya. Kemudian debatnya dirubah temanya secara sepihak, ya, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keislaman. Harusnya kalau mengundang seorang kristolog dalam berdebat, maka yang dibahasnya tentang kristologi. Jangan keluar dari konteks itu. Ini namanya tidak profesional. Ya, misal yang dibahas adalah tentang siapa sih anak Allah itu? Yesus atau bukan? Ya, atau nubuat tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dan nubuat tentang Yesus di dalam nubuat tentang Nabi Muhammad dalam Injil dan juga nubuat tentang Yesus dalam Al-Quran. Nah, kalau pertanyaannya misalnya, ya, pertanyaan jadi berubah, ya. Misalnya, loh itu tapi kan di Al-Quran dikatakan Maryam itu saudara perempuannya Harun. Emang hubungan saudaranya bagaimana? Saudara perempuan tuh adik kakak. Ini kan nggak nyambung, ya. Pertanyaan debatnya tentang penyaliban Yesus misalnya. Mati atau masih hidup? Mati atau tidak misalnya. Yang ditanyakan malah justru ibunya Nabi Muhammad itu Islam atau Kristen agamanya. Ya, ini kan nggak nyambung. Jadi harusnya, ya, mari kita atur lagi. Ya, ini saran saya, ya, dan kritik yang membangun. Ketika kita mau berdebat harus profesional. Kalau debat itu temanya dari misalnya debater Kristen mengajukan tema tentang Islam, undang ustadz-ustadz yang ahli di bidangnya, maka akan terjawab pertanyaanmu. Ya, jangan undang ustadz ahli kristologi untuk menjawab tentang Islamologi. Ya, kalau mau berdebat tentang kristologi, ya hadirkan Ustadz Kainama, ya, misalnya, ya, atau mungkin juga Ustadz Anwar Lutfi, ya, Ustadz Subandi Sukoco, ya, atau Gus Beti, Menachem Ali, ya, itu ahli-ahli, ya, kristologi. Silakan beradu argumentasi. Nah, jadi ini, ya, sehingga fair debat itu, ya. Sehingga kemudian yang lucu lagi, setelah debat hasilnya itu berbeda. Banyak klaim-klaim sepihak yang diakui oleh mereka sendiri. Oh, setelah debat misalnya 100 orang Islam murtad masuk Kristen. Ini mana? Coba kumpulin orangnya, tanya siapa namanya. Nggak ada. Ini kan klaim sepihak. Misalnya contoh ya. Kemudian wah, debat itu misalnya kalah karena apa? Karena ketika debat lari kemana-mana pertanyaannya. Lah gimana mau lari kemana-mana? Oh, debatnya kristologi, yang si pendetanya ditanyain tentang kristologi malah larinya nanya tentang Islamologi. Ya otomatis ngikutin kan gitu debat itu. Dan tidak ada moderatornya. Kalaupun ada moderator harusnya imbang. Ada moderator Muslim, ada moderator yang Kristen. Jadi fair debat itu, profesional debat itu. Yang terakhir, usahakan debat itu bukan debat untuk kebencian, ya, bukan untuk menebar permusuhan. Debat itu memang sebuah alat secara ilmiah, secara akademisi diperbolehkan untuk membandingkan sebuah agama, kebenaran agama. Ya, tapi kalau debat itu sudah berubah menjadi alat untuk permusuhan, alat untuk menebarkan ujaran kebencian, ini salah.
itu namanya sudah menyalahgunakan debat. Ya, makanya janganlah kalian saling menghina ya dalam perdebatan itu ya. Tapi harus saling menghormati antara debater satu dengan debater yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih Ustadz kok pastor-pastor Katolik itu tidak mau tampil debat? Nah, ini pertanyaan ini saya tanyakan juga ya kepada teman-teman Katolik, saudara-saudara saya banyak yang Katolik, juga kepada orang-orang ya Katoliknya langsung. Ternyata jawabannya satu, ternyata memang pastor itu, seorang pastor Katolik nggak sembarangan keluar gereja untuk menerima tantangan debat. Sebab mereka hierarki birokrasi gerejanya itu ketat ya. Sehingga kalau ada pastor berjalan seorang diri tanpa surat perintah dari ya keuskupan misalnya ya, maka dipastikan habis acara debat tuh dipecat tuh pastornya itu ya, karena dianggap ini sebuah pelanggaran berat. Jadi nggak sembarangan, tidak sembarangan orang di Katolik itu yang mendapatkan izin untuk mewakili gereja Katolik untuk berdebat. Kenapa? Karena di Katolik sebetulnya dilarang berdebat. Ya, berdebat agama ini dilarang. Ini ya. Kemudian pertanyaannya lagi yang nanya, kalau begitu orang Katolik tidak melakukan pemurtadan dong Ustaz? Nah ini kalau ini lain lagi, salah karena ini ya. Jadi justru menurut saya, gereja Katolik ya atau oknum ya orang-orang Katolik lah gitu ya. Ada juga orang Katolik yang baik ya. Tidak semuanya ini ya. Tapi banyak di antara mereka ya juga sebetulnya melakukan upaya pemurtadan. Ya, kenapa? Karena justru cara mereka lebih bahaya daripada Protestan. Orang Katolik ini diam-diam menghanyutkan ya. Ada konsili Vatikan II tahun 65. Di sana itu ada dokumen namanya Nostra Aetate namanya kalau nggak salah. Dalam dokumen itu diatur tentang bagaimana tata cara hubungan gereja Katolik dengan agama-agama yang lain, termasuk Islam disebut. Jadi khusus tentang Islam itu mereka mengatakan dalam dokumen itu, kita harus melupakan sejarah permusuhan dan pertikaian di masa lalu. Nah gitu ya. Kita harus memulai satu hubungan yang baru. Ya, secara teoritis ini bagus konsep ini. Kalau ini dilakukan tulus, tapi kalau ternyata ada udang di balik batu ini bahaya. Ya, kemudian doktrin extra ecclesiam nulla salus itu atau tidak ada keselamatan di luar gereja dihapus. Ya, kemudian diganti dengan pluralisme. Semua agama itu sama saja. Mari saling berangkulan. Kalau Natal, ayo silahkan sholawatan di gereja Katolik nggak apa-apa. Ya, kalau itu ada kegiatan-kegiatan, mari kita sama-sama berdoa sama-sama. Ini yang melakukan ini kebanyakan gereja Katolik. Idul Fitri para suster nyanyi, para biarawati nyanyi tentang selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin, seolah-olah mereka mau mengedepankan toleransi yang tinggi kepada umat Islam. Mereka mau membius umat Islam dengan istilah toleransi dan pluralisme. Ya, yang sebetulnya ini berbahaya bagi umat. Ya, banyak mahasiswa kita yang sekolah di kampus-kampus Katolik yang akhirnya murtad dari Islam. Kenapa? Karena itu tadi pengaruh di pelan tapi pasti ya. Ini kan agak ajaran yang seolah-olah make sense gitu ya, masuk akal. Ya, iyalah udah kita daripada bermusuhan, kita berdebat, kita bersahabat aja lah. Yuk ikut ke rumah saya ya kan. Kemudian ayo ikut lama-lama ikut ke acara saya, ternyata di situ acara kebaktian ya. Ayo ikut gabung sama komunitas saya teman-teman. Oh ternyata enak ya kalau ikut grup paduan suara. Sudah. Pelan tapi pasti seorang muslim ini akidahnya sedang dikeluarkan ya dari akidah yang benar ya. Sehingga jangan kaget kemudian tiba-tiba ada seorang muslim yang tadinya sangat kuat memegang prinsip-prinsip keislaman, karena terlalu lama bergaul sama orang-orang Katolik ini akhirnya kemudian jadi lemah. Enggak kok, bagus kok, pastor itu bagus kok. Ya Romo itu bagus. Ya orangnya baik sekali. Bahkan lebih baik daripada Ustadz. Iya. Mungkin kalau sisi perilaku ya sama, namanya Ustadz, Romo, siapapun ya ada yang bagus ada yang jelek ya. Ya. Tapi memang kenyataannya memang dibuat seperti itu, ikhwah ya. Sehingga jangan kaget kemudian ketika malam Natal ya, anak-anak TPA diundang, ada dibuat sekolah kebinekaan. Di situ campur ya, ada Islam,
Ada Katolik, ada Kristen, ada pendeta, ada pastor, semua jadi satu, bergandengan tangan. Kita membangun bangsa di atas toleransi. Toleransinya itu doa bareng, boleh masuk ke gereja, ikut ibadah orang Kristen, ya. Ini apa toleransi namanya? Ya, ini kebablasan namanya. Akhirnya apa? Seorang Muslim yang nggak boleh dalam hidupnya ini mulai dihilang nih, ya. Misalnya ya, bergaul sama orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai teman akrab, nggak boleh, hilang. Kemudian apalagi kita harus mencintai sesama Muslim dan bersikap tegas dengan orang kafir, mulai hilang. Kebalik, sama-sama orang kafir, sayang bukan main, hormat bukan main, luar biasa. Tapi sesama Muslim, salah sedikit dihina seumur hidup, ya, bikin salah sedikit aibnya langsung diumbar kemana-mana. Bahkan mohon maaf, yang bikin kita sedih saat ini kondisi umat Islam, ya, ketika kita bermusuhan sesama Muslim, tega saling bahkan bunuh-membunuh, naudzubillah min dzalik. Tapi ketika kita berhadapan sama orang kafir, ya, nggak berani kita. Jangankan angkat senjata, justru malah angkat topi sama mereka. Lebih hormat sama mereka daripada sama ulama, ya, daripada sama sesama saudaranya sendiri. Nah, ini yang ironis itu ya. Makanya terkadang ini yang membuat kita sedih gitu ya. Nah, tentu ini harus kita sadarkan ya. Kenapa? Karena tadi kalau orang Katolik gereja Katolik tidak melakukan upaya pemurtadan, salah. Mereka juga punya misi di dalamnya. Tapi mereka lakukan dengan cara yang halus ya, lembut ya, make sense, masuk akal. Ya, tidak terasa, tidak disadari oleh umat Islam itu sendiri. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang yang mereka lakukan itu, pemurtadan yang mereka lakukan, ya, akhirnya membuat sesama umat Islam berantem. Tapi sekali lagi, ya, saya optimis dan tetap yakin satu saat banyak saudara-saudara Muslim kita yang sadar. Jadi ingat, kristenisasi itu tidak melulu dilakukan dengan cara terang-terangan, ya, dengan cara kelihatan di depan mata. Terkadang kristenisasi itu atau pemurtadan itu dilakukan tanpa kita sadar tadi. Ya, sekolah di kampus Kristen nggak apa-apa, berobat di rumah sakit Kristen nggak apa-apa, bagus kok. Ya, kemudian kuliah di kampus Kristen nggak apa-apa, semua serba nggak apa-apa, memang. Berteman sama orang Kristen tuh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau memang orang Kristen itu baik. Kalau tulus nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ada indikasi dia mempengaruhi kita yang tidak baik, ya ini tentu kita harus hati-hati. Lama-lama anak ibu yang tadinya berjilbab, lepas jilbab. Nah, ini karena itu tadi, pelan-pelan tadi. Lama-lama anak ibu yang sholat, akhirnya jadi nggak mau sholat. Karena kebanyakan bergaul sama orang-orang, ya, yang bukan Islam tadi. Dia melihara anjing. Tadinya sama anjing, nggak boleh, ini najis. Lama-lama ya nggak apa-apa, pegang-pegang anjing biasa. Ya, lama-lama makan babi juga biasa, nggak apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Ini yang membuat keprihatinan kita. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Jadi justru gerakan pemurtadan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terselubung inilah yang harus kita waspadai bersama. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, demikian ya. Satu posisi kebanggaan kita sebagai seorang Muslim, kita doakan semoga para YouTuber kristolog muda ini bisa berkembang dengan baik dan ke depan bisa eksis terus gitu ya. Hajar habis pokoknya gitu ya. Debater Kristen yang tidak fair, ya, yang melulu maunya melakukan ujaran kebencian gitu ya, menghina Islam ya. Ini harus kita kasih pelajaran ya. Demikian ya, sekali lagi statement akhir saya adalah aku bangga jadi Islam. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.